kita periksa dulu kondisi kelasnya, apakah sudah bersih atau belum. Silakan yang melihat sampah berserakan di bawah, silakan kita tolong diambil dulu dari sampah ya. Anak-anak sore-sore. Oke, Bu, kayak kapan Bu? Ya, Bu, kayak sampah Bu, betul Bu. Buang. Dan ayo yang menyatakan, silakan kembali menyatakan. Ya, silakan dulu ada Bu. Ya. Belum keadaan, mari kita berdoa dulu, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat saja? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Siapa? Ismania. Tania. Kenapa? Talia. Sakit. Terus siapa lagi? Najwa. Kenapa? Oh, karena izin ya. Ya. Agus. Kenapa? Apa? Nanti diajak sama temannya ya, supaya lebih semangat lagi. Ya. Sadar. Kenapa sadar? Apa? Kenapa? Nanti diajak, ditanya ya, kenapa ke sekolah, diajak, ayo dikasih semangat sama kita ya. Nah, kita sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, persepsi dulu sama kalian semua. Pada materi yang sebelum hari ini atau materi kemarin kita membahas tentang belum itu sejarah, bukan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu mereka menyembah apa? Berhala. Siapa yang tahu berhalanya namanya? Siapa? Lata, Buddha, Mana, yang paling besar itu Hubal. Nah, itu ya. Mengetahui sejarah lahirnya Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mengapa? Yang tadi apa? Kenapa? Ada yang tahu? Ya. Naik. Karena supaya kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terus yang kedua, mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Karena Nabi oh iya, karena pada waktu Nabi Muhammad dilahirkan terjadi peristiwa penyerangan oleh siapa? Gajah. Pasukan gajah oleh raja siapa namanya? Abraham. Ingin apa? Menghancurkan Ka'bah. Ya, nah, ingin menghancurkan Ka'bah. Untuk apa? Coba siapa tahu? Untuk merebut, karena Raja Abraham itu punya negara, tapi dia negaranya itu tersisihkan, jadi tidak viral maksudnya. Mungkin ya kalau zaman sekarang tidak viral, jadi tersisihkan oleh Mekah. Kan orang-orang itu berangkat ke kota Mekah itu untuk ada yang berziarah, ada yang berdagang, jadi lebih ramai. Nah, Raja Abraham ini iri, dengki di dalam hatinya, jadi ingin menghancurkan Ka'bah dan ingin semua masyarakat itu kepada negaranya ya. Sekarang kita mengingat kepada materi pokok yaitu tentang Islam pada periode Rasulullah SAW. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang peristiwa sebelum kenabian ya. Nah, tujuan pelajaran apa? Yaitu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah sebagai rahmat bagi seluruh umat. Ya. Nah, sekarang ini pemahamannya sudah ditunjukkan ya, sudah dibacakan. Nah, sekarang kita akan sama-sama bernyanyi dulu tentang lagu Kisah Sang Rasul. Ada yang tahu? Ibundanya, sabulun oleh kainnya, aku di tangannya, Khadijah istri setia, lima putri tercinta, semua berasa mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.
wah semuanya ini rebutan. Nah, dalam itu kata-kata barang siapa yang pertama ke masjid ketika subuh dia yang berhak mengangkat memindahkan baju badannya. Nah, kebetulan yang pertama datang ke masjid itu siapa? Nabi Muhammad. Nah, namun ketika itu Nabi Muhammad berjiwa alim dan jujur dan juga bijaksana. Beliau tidak mengambil sendiri tapi membentangkan selendangnya, sorbannya, kemudian batu hajar aswad diangkat oleh beliau disimpan di tangan dan para pemuka pemimpin-pemimpinnya itu berempat disuruh memegang apa? Memegang apa? Ujung sorbannya. Jadi sorban itu ada sifat. Nah, ada 4 kabilah, 4 kepala pimpinan. Nah, di sini. Nah, mereka merasa Nabi Muhammad itu berjiwa pemimpin, terus berjiwa ini ya bijaksana. Nah, sikapnya bersifat sederhana, sifat bijaksana juga ya. Nah, semenjak itu diberi gelar Rasulullah ya. Ampun ya. Jadi tidak sekaligus ya. Jaraknya ini antara ada yang menyebutkan 30 sampai 40 hari, ada juga sampai 2 tahun ya. Nah, terus ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril. Saking kagetnya kemudian pulang diikuti oleh Sayyidina Hujar. Nah, ketika itu dulu masuklah kami yang kedua itu al-Nasir ayat 1 sampai 10 ya. Sekarang kita berdiskusi tentang materi yang sudah disampaikan barusan ya. Silakan kalian kerjakan dulu pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan nomor 11, bukan sifat Rasul yang masuk ke Nabi. Jawabannya bijaksana, jujur, ulang dan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor hijinya punya? Ya. Perkenalkan, nama saya Fidal Nur Ihsan akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 1. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri Nabi Muhammad, Fatimah putri tercintanya. Pada usia 8 tahun, suaminya meninggal. Abu Thalib menjaga para wanita. Saat kecil Nabi Muhammad mengembala. Saat remaja Nabi Muhammad datang. Umur 45 tahun, Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah. Pada umur 30 tahun, Nabi Muhammad mempersatukan bangsa saat penetapan Batu Hajar Aswad. Pada umur 40 tahun, mendapatkan risalah menjadi Rasul dan akhir para Anbiya. Kedua sekarang kedua. Nabi Muhammad menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro. Dan menerima lagi wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 di Gua Hiro. Materi hari ini
Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Terus kita dari Wahyu ketika berumur 30 tahun di Gua Hiro. Wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua yaitu wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 10. Nah, tugasnya untuk minggu depan kalian pelajari tentang misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Ya, dan ada tugas membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 divideokan, di-share di grup. Ya. Ada yang sudah mungkin sebagian?